Shalom, selamat siang bro and sis sekalian. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua dalam keadaan baik dan kita bersyukur kita sudah memasuki hari ini ya, di bulan Desember, di bulan terakhir dari tahun 2022. Saya percaya kita semua banyak mengalami pertolongan Tuhan, banyak mengalami akan kebaikan, kesetiaan, bahkan mujizat-mujizat yang Tuhan telah izinkan saudara dan saya mengalaminya. Saya percaya kita semua dalam genggaman tangannya. Ya, selamat datang bro and sis yang dikasihi Tuhan. Ya, selamat datang, selamat bergabung kembali dalam podcast kita From Heart to Heart siang hari ini saudara. Nah, hari ini kita akan diberkati oleh hambanya dari Surabaya saudara. Sebenarnya beliau ini aslinya, kebetulan saya basodara dengan dia ini. Dia ini adik saya saudara ya, anak dari paman adik saya, papa adik saya ya, yang ada di Sorong. Nah, kebetulan beliau bekerja ditempatkan di Surabaya. Nanti untuk lengkapnya beliau sendiri yang akan menjelaskan. Tapi mohon izin ya bro and sis, beliau akan masuk agak terlambat oleh karena jam 12 dia harus makan siang dulu ya. Mungkin jam 12.10 atau jam 12.15 dia bisa masuk bergabung bersama-sama dengan kita. Oke, sambil menunggu narasumber kita siang hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Kita akan membahas hari ini mengenai manusia Allah, episode yang kedua ya. Mari sama-sama sambil menunggu narasumber kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan untuk hari baru pemberian-Mu. Kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Ini semua bukan karena kegagahan kami, bukan karena kehebatan kami, bukan karena kecakapan kami, bukan karena kebisaan kami, bukan karena kekuatan kami, melainkan semata-mata karena kasih karunia dan anugerah-Mu yang Tuhan limpahkan bagi kami dari hari ke hari. Tuhan, terima kasih kalau kami telah masuk ke bulan Desember, bulan terakhir dari tahun 2022. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang sangat sempurna, yang sangat ajaib, yang juga kami alami dan kami nikmati segala pertolongan demi pertolongan, kebaikan demi kebaikan, kesetiaan demi kesetiaan Tuhan yang sangat nampak dalam hidup kami. Izinkan kami pada siang hari ini untuk berbincang-bincang tentang perkataan Tuhan, tentang firman Allah yang hidup, firman Allah yang berkuasa atas pribadi kami lepas pribadi. Tuhan, berkati hamba-Mu Bro Almando Lombogia yang akan memberkati kami pada siang hari ini, yang juga akan melanjutkan pembahasan tentang manusia Allah episode yang kedua. Tuhan, berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan hikmat-Mu, dengan kebijaksanaan-Mu, dengan otoritas yang datangnya dari Tuhan, sehingga apa yang Ia sampaikan boleh semata-mata boleh memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan kami, menyemangati kami sebagai generasi-generasi milenial di zaman akhir ini. Kami mau semakin bangkit dan bersinar. Kami mau menjadi manusia-manusia yang dikenan oleh Allah, sehingga ketika Engkau datang kali yang kedua, Engkau mendapati kami setia. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Beracaralah Engkau di tengah-tengah kesibukan kami, di tengah-tengah jam makan siang kami siang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan bro and sis sekalian. Ya, sekali lagi saya mau sapa kita semua. Shalom, selamat siang bro and sis. Apa kabar hari ini? Saya percaya kita semua
makin hari makin cinta Yesus ya, makin hari makin benci dosa, makin hari makin kita menanti-nantikan Dia. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya ini saya sedang tidak kurang enak badan saudara, oleh karena tadi saya habis dari luar, saya ada sedikit mengalami gangguan kesehatan saudara ya. Tiba-tiba tadi saya dalam perjalanan sampai di tempat, tiba-tiba kepala saya pusing ya, perut saya mual, kemudian saya tadi hampir saja ambruk saudara ya, hampir pingsan saudara. Tapi puji nama Tuhan, karena kemurahan Tuhan saya bisa kembali menyapa bro and sis sekalian ya. Puji nama Tuhan ya. Sambil kita menunggu Brother Armando, kita mau mendengarkan akan firman Tuhan. Hari ini kita membahas tentang manusia Allah episode. Sama saya ajak kita semua membacakannya di dalam 1 Timotius pasal 6. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12 saudara ya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Kalau kemarin kita membahas manusia Allah episode yang pertama ya, mengejar keadilan, kesetiaan, mengejar ibadah ya, mengejar kekudusan. Nah, hari ini kita akan belajar menjadi manusia Allah episode yang kedua. Saya akan bacakan buat kita semua di dalam 1 Timotius, maksud saya 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Kekasih-kekasih Tuhan, ini merupakan surat Paulus kepada anaknya Timotius ya. Selamat datang, selamat bergabung bro and sis sekalian. Kita sambil menunggu narasumber kita, karena narasumber kita pas ini jam makan siang dulu saudara ya. Kasih kesempatan narasumbernya untuk makan siang, mungkin sekitar 10 menit sampai 20 menit ya. Sambil kita menunggu narasumber kita untuk masuk ke dalam podcast kita siang hari ini, saya akan membacakan, bahkan saya akan menjelaskan secara singkat terlebih dahulu ya, biar kita ada gambaran untuk membahas tentang nats ini. Nats yang kita baca hari ini itu terambil dari 1 Timotius pasal 6 ayat 12 saudara. Nah, surat ini adalah surat Paulus yang ditulis oleh Paulus kepada anak didiknya saudara ya, yaitu Timotius. Dia memberikan sebuah pesan kepada Timotius, yaitu anak rohaninya saudara ya. Bagaimana di ayat yang pertama dia memberikan sebuah penekanan kepada Timotius agar menjadi seorang pelayan yang tidak terkontaminasi dengan dunia, tidak terkontaminasi dengan pengaruh-pengaruh jemaat, yang mana saat itu terjadinya penyakit yang namanya bersilat kata dan mengenai cinta uang saudara ya. Jadi saat itu sangat maraknya yang namanya kebohongan, yang namanya berita-berita hoax ya, yang namanya berita-berita yang tidak benar, yang namanya berita-berita yang berseliweran di kalangan jemaat. Bahkan di sana terjadinya ada yang namanya cinta uang itu lebih ditekankan saudara ya. Jadi ada pengajar-pengajar palsu yang menyusup ya di kalangan domba-domba yang dilayani oleh Paulus. Nah, ketika Paulus memberikan kesempatan kepada Timotius anak rohaninya untuk melayani ya, untuk meneruskan pelayanan Paulus, sehingga Paulus memberikan sebuah pesan yang sangat tegas saudara. Menjadi seorang pelayan, menjadi seorang manusia Allah
itu harus menghindari yang namanya kebohongan ya. Kebohongan sekecil apapun itu tetaplah kebohongan, saudara, yang nggak ada ya. Dosa kecil, dosa besar nggak ada, saudara. Kita nggak memegang prinsip dosa. Kalau kita berbohong kecil untuk kebaikan, oh itu baik. Enggak ya, saudara. Yang sekali bohong tetap bohong, dan itu adalah dosa di mata Tuhan, sebuah kekejian. Oleh karena itu Rasul Paulus memberikan sebuah penegasan kepada Timotius. Agar apa? Agar tetap menjadi pelayan yang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Ya, bukan Timotius melayani mereka dengan baik oleh karena untuk mendapatkan sesuatu. Enggak. Justru Rasul Paulus memberikan sebuah penekanan menjadi seorang manusia Allah itu harus punya prinsip ya, harus punya integritas, harus punya sebuah komitmen ya dalam pribadinya, sehingga dia tidak tergoda dengan jabatan, dia tidak tergoda dengan yang namanya cinta uang, kedudukan ya, kekuasaan, bahkan hal-hal duniawi. Dia tidak lagi memiliki sebuah keinginan, sehingga disinilah peran Rasul Paulus sebagai bapak rohaninya Timotius memberikan sebuah tekanan ya, memberikan sebuah penekanan kepada Timotius agar dia tidak salah mengambil keputusan, agar dia tidak salah bertindak dalam pelayanannya ya. Sehingga ayat yang ke-12 ini disampaikan oleh bapak rohaninya, saudara ya, dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Artinya saat itu Timotius dikelilingi oleh pengajar-pengajar yang palsu, saudara ya. Yang mana pengajar-pengajar palsu saat itu sudah mulai menyusupi orang-orang percaya, orang-orang yang pernah dilayani oleh Paulus. Sehingga disinilah peran Rasul Paulus mendengar ketika para penyusup-penyusup itu yang mengaku adalah seorang gembala yang baik, ternyata dia adalah musuh itu sendiri, saudara. Mereka itu adalah seperti musang ya, seperti serigala ya, yang berbulu domba. Sehingga Rasul Paulus memberikan sebuah informasi, bahkan pesan yang sangat menohok kepada anak rohaninya, agar anak rohaninya bisa bertanding, bisa berlomba dalam pertandingan iman. Ya, pertandingan iman itu seperti misalkan kita kalau pernah terjun ke dalam dunia atlet, dunia olahraga, saudara, itu namanya perlombaan. Berarti tentu bukan hanya seorang diri ya, tentu banyak yang mengikuti perlombaan. Jadi bukan hanya seorang diri saja yang menjadi kandidatnya atau peserta lomba, tetapi lebih dari satu orang. Sehingga digambarkan bahwa perjalanan hidup kita di dunia pun itu sebuah perlombaan, sebuah pertandingan ya, sebuah pertandingan iman. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman yang kita sudah miliki, yang sudah kita lakoni dalam hidup kita sehari-hari. Apakah iman itu tetap bertahan sampai kesudahannya, sampai Yesus datang kali yang kedua, atau ya, Shalom, selamat siang, selamat datang, selamat bergabung. Nah, ini narasumber kita sudah masuk ke dalam podcast kita. Adik sudah makan siang kok? Kalau belum makan siang makan dulu ya, nggak apa-apa. Kakak mulai dulu saja. Kalau belum makan siang makan dulu saja. Ya, tadi saya sudah mengatakan bahwa kita di dalam dunia ini bagaikan sebuah peserta yang mengikuti perlombaan, saudara ya, yang mengikuti sebuah
pertandingan, bukan pertandingan yang biasa, tetapi di sini kita diutus Tuhan ke dalam dunia. Bukan Tuhan iseng, saudara, nyiptain kita. Bukan Tuhan itu nggak ada kerjaan. Tuhan banyak sekali kerjaan. Tuhan memperhatikan bukan hanya diri kita saja. Mungkin jutaan bahkan ribuan umat yang harus Ia perhatikan. Maka kita sebagai orang-orang percaya pun terus berlomba. Berlomba dalam hal apa? Dalam pertandingan iman kita ini kita perlu terus mengejar yang namanya kekudusan, mengejar yang namanya perkenanan, mengejar yang namanya terus prinsip iman, ya. Prinsip iman, sekali Yesus tetap Yesus, ya. Jikalau kita masih tergiur yang namanya jabatan, kekuasaan, pasangan yang berbeda keyakinan, jikalau kita masih oleng, jikalau kita masih bisa dialihkan dari keyakinan kita semula ke keyakinan yang baru, itu yang berbahaya, saudara, ya. Itu yang perlu kita berjaga-jaga dan berwaspada. Jadi, saudara yang dikasihi Tuhan, ini, ya, puji nama Tuhan. Ya, shalom. Selamat siang, adik. Kita panggil bro aja ya. Biar enggak. Boleh. Ya. Shalom, selamat siang, brother. Apa kabar? Kabar luar biasa, Kak. Sudah makan siang kok? Udah tadi ngemil. Sudah ya, puji nama Tuhan. Oke, kita mulai saja nanti karena waktu. Adik juga, bro juga mau bekerja. Jadi kita langsung saja membahas tentang program kita From Heart to Heart. Tadi kakak sudah mulai memberikan sebuah prolog. Nanti brother bisa menyampaikan apa yang brother dapat dari ayat ini, ya, yang sudah kakak bagikan kemarin. Coba saya berikan kesempatan brother Armando Lombogia untuk menjelaskannya. Silakan, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, keluar lagi, saudara. Mungkin jaringan, saudara, ya. Mohon dimaklumi ya, saudara. Oke, saya undang kembali. Armando. Belum ya? Di aku. Halo? Kak. Oh iya. Ini Armando kok nggak ada di layar ya? Kalau di aku mukanya kakak ada. Oh, muka saya ada. Oke, baik. Iya. Silakan adik. Tadi gimana ya? Tadi terputus, Kak. Oke, kakak baca ulang kembali ya ayatnya, ya. Nah, tadi kita sudah membahas tentang, saya sudah berikan sebuah prolog, penjelasan di awal bahwa Rasul Paulus itu memberikan pesan kepada anak rohaninya, Timotius. Di ayat yang ke-12 ini mengatakan seperti ini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Ya, saya persilakan untuk Brother Armando Lombogia untuk memberikan penjelasannya. Nah, penjelasannya kalau menurut aku seperti ini. Nah, kita kan semua di dunia ini kan bertanding gitu kan. Nah, kita bertanding. Nah, kita hidup ini pasti ada tujuannya. Nah, tujuannya kita itu apa gitu? Motivasinya kita hidup itu seperti apa? Nah, terkadang untuk zaman sekarang itu dari pengalaman saya itu banyak sekali teman-teman saya itu yang nggak tahu ini tujuannya saya ini nanti kedepannya seperti apa. Bahkan sampai ada udah bingung, udah nggak tahu mau ngapain lagi gitu. Nah, fungsinya kita ini gimana sih dengan mereka jika mereka konsultasi ke kita, mereka nge-share ke kita. Nah, sebenarnya ayat ini kita bisa bagikan juga gitu. Nah, kita di dalam dunia ini kita semuanya ini bertanding gitu, berlomba-lomba. Nah, pada perlombaan itu hanya ada satu juara gitu. Nah, dari ribuan orang yang juara pasti cuma satu orang kan. Iya, Nah, setuju. sekarang ini kayak ini sekarang lagi Piala Dunia.
Nah, dari beberapa negara, banyak negara akan menjadi juara. Nah, hanya sedikit bukan hanya sedikit, malah hanya satu yang akan menjadi juara. Dan mungkin juara runner up-nya. Yang pegang pialanya siapa? Pastikan yang juara satunya gitu. Nah, jadi Iya, kita ini lagi dalam perlombaan gitu. Jadi jangan iya, kita berpikir, oh ya, kita berlomba-lomba nih. Oh ya, saya lebih baik dari kamu. Bukan itu. Oh ya, saya lebih pintar dari kamu. Bukan itu. Nah, tujuannya kita ini apa gitu? Kita harus perjuangkan itu. Nah, firman Tuhan juga kan katakan, kehidupan kita ini untuk mencapai hidup yang kekal itu kita harus berusaha. iya, Kehidupan memang sudah diberikan kepada kita, tapi harus kita kerjakan juga. iya. Jangan sampai sudah diberikan kepada kita, nah kita pergunakan seenaknya gitu kan. Nah, jadi tujuan kita ini apa? Awalnya kita ini apa? Kalau memang kita belum Yes. dapat tujuan, minta Tuhan, saya mau seperti apa? Maunya Tuhan dalam kehidupan saya ini seperti apa? Mungkin itu dulu Kak dari aku sih. Oke. Oke. Tadi kita lupa ya memberikan kesempatan untuk Brother Armando memperkenalkan diri secara singkat. Karena kalau nggak kenal nggak sayang deh. Oh Ya, iya iya jadi benar ya. istilah pepatah kalau nggak kenal nggak sayang. Jadi kita harus mengenal siapa ini Armando ya. Mungkin Brother Armando bisa memperkenalkan diri secara singkat, padat dan jelas. Nah, perkenalkan nama saya Almando Hardil Mutia. Saya berasal dari suku Manado. Tempat tinggal saya, domisili saya di Papua, Sorong. Saya anak pertama dari 2 bersaudara. Terus apa lagi ya? Ini itu sih. Iya, Umur saya mantap umurnya sudah. 23 tahun. Ya, suara adik terlalu kecil ya. Jauh kali ya dengan speakernya, Kak. Kalau Oh iya, sekarang udah. so. Nah, ini sudah kedengaran jelas sekali. Jadi, sebagai informasi tambahan, saudara, Armando Lombogia ini anak dari papa adik saya, saudara ya. Jadi bisa Kayaknya, dikatakan sepupuan kita ini. Jadi masih mukanya saudara. rada-rada mirip, Nah, Kak. saudara, iya ya. Jadi mungkin bisa ini dijelaskan sekarang domisilinya di mana, brother? Kalau untuk sekarang ini saya lagi di Sidoarjo. Sidoarjo Jadi ya. ya lagi Bekerja cari di bidang apa pekerjaan kalau sih. boleh tahu? Saya bekerja di Iya. Indomaret, Departemen FAD bagian finance. Wow. Ya, jelas ya informasi tambahan dari Brother Armando Lombogia, saudara. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada saudara Armando, nanti Brother Ensis bisa menanyakan via DM. Apakah boleh, Brother Armando? Boleh, silakan. Boleh ya. Asalkan jangan menanyakan hal-hal pribadi ya, saudara ya. Dilarang ya, saudara. Apalagi soal-soal pasangan, dia harus fokus dulu bekerja ya, saudara ya. Oke, langsung saja kita dalam topik kita, saudara ya. Hari ini kita membahas tentang manusia baru, manusia Allah, episode yang kedua. Itu dikatakan bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Tadi, saudara Armando, saya sangat menarik tadi apa yang disampaikan ya, bahwa kehidupan kita di dunia ini seperti sebuah pertandingan. Kalau tentu dalam pertandingan yang direbutkan itu adalah, kalau pertandingan seperti sepak bola yang direbutkan adalah piala ya. Kalau kita adalah mahkota kehidupan, saudara ya. Sebagai orang-orang percaya, sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, yang kita kejar itu adalah perkenanan Tuhan. Ya, ketika Tuhan mengizinkan kita masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru, maka niscaya kita telah menunaikan ya pekerjaan Tuhan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya. Maka benar tadi apa yang disampaikan saudara Armando, bahwa ketika kita sudah mendapatkan kasih karunia, karya keselamatan itu, tidak bisa kita berdiam diri saja ya bro ya. Kita perlu mengerjakan keselamatan yang sudah Tuhan kasih buat saya dan saudara.
Bro and sis, tentu ketika sudah memutuskan menjadi percaya kepada Kristus, di sanalah Tuhan memberikan kebebasan buat saya dan saudara untuk melanjutkan ya pekerjaan Tuhan yang Tuhan taruh, yang Tuhan kasih karunia demi karunia yang Tuhan titipkan di hidup saudara. Apakah saudara mau mengembangkan atau tidak? Atau hanya sekedar ya melayani sebagai sebuah rutinitas biar dilihat orang gitu ya, biar dilihat pasangan, oh pasanganku ini wih hebat loh, setia ya melayani Tuhan, tapi hanya sekedar ingin mendapatkan sanjungan, hanya sekedar ingin mendapatkan sebuah pujian, hanya sekedar ingin mendapatkan sebuah penghormatan. Jangan saudara ya. Ketika kita melayani, melayanilah dengan sungguh-sungguh ya. Melayanilah dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi kita. Seperti untuk Tuhan ya. Jangan kita melayani ingin dilihat orang ya. Ingin terlihat wow. Gitu ya. Jangan ya saudara. Supaya ketika kita berada di langit baru dan bumi baru, kita tidak dihakimi saudara ya. Kita tidak diadili. Tetapi kita diberikan sebuah pernyataan oleh Tuhan. Sabaslah, hai hambaku yang taat dan setia. Mari masuk ke dalam ruang perjamuan kudus Tuhan ya. Nah oke, kita lanjut saudara. Kita mau menanyakan dengan singkat, karena sebentar lagi Brother Armando akan kembali bekerja ya. Nah, Brother Armando, kira-kira bagaimana sih menjadi manusia Allah yang bisa bertanding secara sehat, bisa bertanding secara sportif, bisa bertanding secara sehat. Karena secara ini sebagai anak-anak muda kan tentu akan mengalami sebuah kecemburuan ya, jika misalkan nih ada seorang gembala sidang punya beberapa pelayan atau aktivis gereja, punya lebih dari satu, ya kita bisa bilanglah 3 orang. Nah, ketika salah satunya lebih mendapatkan perhatian yang tanda kutip lebih disayangi, ya lebih diperhatikan oleh gembalanya daripada 2 orang itu, bagaimana anak-anak muda bisa menyikapi hal tersebut sebagai sebuah pertandingan yang sehat? Ya, bagaimana, brother? Kalau menurutku ya Kak, jadi gini, dalam diri kita itu Tuhan pasti udah tahu apa ini kelebihan kita, apa kekurangan kita. Yes. Nah, kita kenali dulu diri kita. Kalau kita nggak kenali diri kita gampang cemburu. Betul. Yang satu disayangi, lah kita jadinya, lah kok dia terus, kok aku enggak gitu. Nah, bisa saja mungkin itu bukan bagiannya kita, tapi yang pasti Tuhan sudah persiapkan kita untuk di bagian yang lainnya. Iya. Yeah. Nah, ini ada sedikit kesaksian dari teman saya, sahabat saya. Nah, dia itu kerja. Nah, namun dia udah sekerja dengan sebaik-baik mungkin, tapi kok dia dapat hasil yang gak memuaskan gitu. Nah, dia jadinya seperti mau berteriak, tapi entah kemana nggak tahu. Nah, jadi saya sering bilang sama dia, pasti Tuhan kasih yang terbaik. Dia tidak mungkin meninggalkan anaknya gitu. Yes. Bahkan dibilang sampai memutih rambutnya kita, dia tetap menggendong kita. Wow. Nah, jadi kalau kita mau bertanding, kenali diri kita. Saya ini siapa, kelebihan saya ini siapa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus dewasa. Kan, kalau kita dewasa, kita bisa memilah-milah. Nah, kita nggak seperti anak kecil lagi yang harus dikasih bubur terus. Wow. Nah, ketika kita kena teguran, jangan membuat kita menjadi, ya udahlah, aku udah ditegur, udah terserah lah, udah menyerah gitu. Orang kalau mau bertanding, tidak ada namanya berapa ya, menyerah gitu. Menyerah. Nah, kalau mau menang, saya harus menang gitu. Nah, dalam pertandingan kan kita sering lihat contohnya kayak sepak bola. Nah, kalau misalnya orangnya jatuh, apakah dia langsung bilang, saya bisa menyerah, saya udah jatuh, udah luka? Enggak, dia pasti tetap berusaha gitu.
Nah, kalau misalnya kita bertanding secara iman, caranya gimana? Lah, kalau misalnya kita mau contohnya aja, kita yang satu, si A. Nah, dia diberikan kesempatan untuk sharing firman mungkin pada saat ibadah, pada saat komunitas. Nah, otomatis dia jadi pusat perhatiannya orang. Yang satunya bilang, saya juga mau dong. Nah, itu kan dalam artian motivasinya udah salah. Nah, Iya. jika contohnya aja kita langsung maju, Pak, besok saya ya. Oh ya, saya maju. Nah, tapi kita tidak mengerti firman Tuhan yang akan kita bawakan. Berarti kan Hmm. tetap yang si A lebih baik lagi gitu. Karena dia mengerti firman Tuhan dan memang kesempatannya dia untuk dia membagikan firman Tuhan tersebut. Jadi kita harus dewasa, kita tidak boleh seperti anak kecil yang harus disayang-sayang terus. Gitu. Ya. Kalau itu menurut dua hal menurut aku ya, yang kalau kita mau menang dalam pertandingan kita harus miliki hal tersebut agar kita tidak gampang minder, kita tidak gampang menyerah karena hidup ini perlu perjuangan. Yes. Kemarin aku bagikan di statusku ada seorang cewek itu dia narkoba, udah kenal narkoba itu dari umur 6 tahun dari kecil. Udah keluar masuk penjara, namun pada akhirnya dia bisa kuliah dan menjadi lulusan terbaik di kampusnya. Itu luar biasa gitu. Nah, itu yang dibilang itu pilihan. Ya. Begitupun juga kalau kita mau menang secara iman, itu pilihan kita. Amin. Sudah kan sering dibilang daging memang lemah. Roh memang lemah, daging lebih kuat kan? Nah, pilihannya kita, apakah kita mengikuti dagingnya kita, apa keinginan rohnya kita yang kita mengikuti. Itu kembali lagi ke kita. Jadi ya, kalau pesan aku sih, ya semangat gitu. Bagi yang mungkin Yes. putus asa gitu kan, udah nggak tahu mau gimana lagi. Banyak artis-artis di luar sana yang kelihatannya kaya, tapi dia nggak dapat itu artinya kebahagiaan. Dia nggak kenal Tuhan dengan dalam apa itu sih. Kalau misalnya kita udah putus asa, kita udah jalan buntu, nah yang sisa siapa? Tuhan kan. Nah, kita harus Ya. berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau kita tidak berserah sepenuhnya kepada Tuhan, lah terus kita mau ngandalin siapa? Kita mau ngandalin kekuatannya kita mau ngandalin manusia, sedangkan firman Tuhan ngomong, jangan mengandalkan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan Ya. kekuatan manusia. Jadi ya, Ya. tetap semangat, perjuangan kita masih panjang dan apa ya, tetap bersuka cita selalu lah gitu. Ya. Amin. Amin. Ya, 3 hal tadi saudara ya yang disampaikan Brother Armando Lombogia. Jadi saudara jangan penasaran, jangan bingung kalau wajah kami ini mirip. 11-12 saudara ya, karena kami ini saudara ya. Ya saudara ya. Kalau yang satu dari timur, dari Sorong, saya dari Sumatera. Tapi karena ayah kita kakak beradik, jadi kita sepupuan saudara ya. Jadi jangan penasaran kalau wajah kita mirip-mirip ya. Oke, 3 hal penting tadi sudah disampaikan oleh Brother Armando, bahwa kita sebagai anak-anak muda jangan baper ya saudara ya. Harus mengenali diri kita sendiri ya. Siapa diri kita? Ya. Kalau kita tahu bahwa karunia kita tidak ada di WL, jangan pernah ada rasa cemburu ketika ada orang sesama pelayan Tuhan, sesama teman kita yang lebih unggul di sana. Kalau kita punya karunia hanya sebagai pemain musik, lakukan, kerjakan dengan tekun dan sungguh-sungguh. Ya, jangan ada rasa seperti merasa disaingi, enggak ya. Karena di dalam pelayanan itu kita saling melengkapi ya, brother ya. Kita di dalam pelayanan itu saling melengkapi, bukan saling gontok-gontokan, saudara ya. Bukan saling sikut-menyikut, tetapi kita saling bergandengan tangan untuk memajukan pekerjaan Tuhan. Kalau saudara sekarang ditempatkan di gereja yang kecil, jangan merasa minder ya. Ketika ada perkumpulan dengan antar-antar gereja, mungkin gereja-gereja tetangga saudara, gereja-gereja yang besar, gereja yang punya anak-anak mudanya yang lebih hebat, jangan pernah merasa minder. Kamu istimewa, kamu hebat. Oleh karena itu, mari, hal yang kedua tadi disampaikan Armando adalah, mari kita belajar menjadi dewasa. Jangan menjadi Kristen yang kanak-kanak. Kalau menjadi Kristen yang kanak-kanak terus-terusan,
Kita seperti bayi, saudara, yang terus-menerus dikasih bubur, ya. Nggak bisa makanan-makanan yang keras, gitu ya. Kalau kita sekarang aja sudah dewasa secara fisik, ya, secara lahir, ya, secara kelihatan ini kita dewasa. Tetapi marilah manusia batinia kita, manusia yang ada di dalam diri kita harusnya pun dewasa, ya, menjadi pribadi yang lebih tangguh, menjadi pribadi yang tidak cengeng, menjadi pribadi yang tidak mudah mengeluh, ya, menjadi pribadi yang tidak mudah berputus asa, menjadi pribadi yang tidak gampang iri, ya, terhadap sesama seiman, ya. Hal yang ketiga itu tidak menyerah, ya, tadi disampaikan. Menjadi anak-anak muda-mudi di zaman sekarang nggak gampang, saudara, karena era di mana kita hadir di tengah-tengah dunia itu teknologi sudah semakin berkembang, semakin canggih, ya, semakin mahir. Karena itu kita jangan sampai menyerah dengan keadaan kita. Kalau saat ini saudara jenuh dengan studi saudara, diam diri sejenak, berdoalah, ya, cari Dia, minta kekuatan, minta hikmat, minta kebijaksanaan Tuhan. Kalau saudara saat ini sudah mulai jenuh dengan pekerjaan saudara, diamlah, berdiam diri sejenaklah untuk berdoa, mencari kehendaknya, mencari perkenanannya, agar kita tahu apa yang Tuhan mau untuk kita kerjakan dalam pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam pelayanan kita. Nah, mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, Brother Armando, sebelum kita tutup. Karena brother sebentar lagi mau bekerja, ya, melanjutkan pekerjaan, saudara. Jadi mohon maaf, dalam segmen hari ini kita persingkat karena saudara saya ini akan kembali bekerja. Karena kalau di perusahaan-perusahaan yang sudah diakui negara, biasanya itu harus tepat waktu, ya. Nggak boleh kita bolos-bolos, apalagi waktu pekerjaan kita kurangi, jangan, ya, saudara, ya. Mungkin ada pertanyaan dari Bro Ensis, saya persilakan kalau ada satu saja, nggak boleh banyak-banyak, ya, saudara, ya. Kalau nggak ada, saya berikan kesempatan untuk Armando memberikan tambahan atau closing untuk kita siang hari ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi, brother? Silakan. Kalau dari aku sih cuma mau ngingatin aja gitu, Kak. Jangan pernah menganggap diri kita itu lebih rendah daripada orang lain gitu. Yeah. Dan juga jangan kita menjadi orang yang terlalu tinggi hati. Yeah. Dalam artian gini, bentar, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu. Kita harus ingat, Tuhan sudah tempatkan kita di tempat yang mungkin menurut kita mungkin belum sempurna menurut kita. Tapi itu menurut Tuhan itu udah jalannya kamu. Jalani apa yang sudah diberikan Tuhan. Proses Tuhan itu tidak selalu enak. Pasti ada liku-likunya gitu. Kita jalani dengan tuntunan Tuhan. Kita dalam setiap waktunya kita harus selalu mengucap syukur. Tuhan, terima kasih. Saya butuh bantuanmu, saya butuh pertolonganmu untuk menjalani sepanjang hidup ini. Hari-hari saya serahkan ke dalam tanganmu, Tuhan. Mungkin itu dari saya sih, Pak. Oke. Ya, dari Bro Ensis ada yang mau bertanya untuk Brother Armando Lombogia? Jika tidak ada, saya tutup ini, saudara, karena waktu. Ya, sekali lagi, terima kasih banyak buat Bro Ensis yang sudah mampir dalam podcast kami siang hari ini. Ya, dalam podcast From Heart to Heart, dari hati ke hati kita mau berbagi kekuatan, kita mau berbagi firman kehidupan, ya, firman yang berkuasa, yang mampu mengubah pribadi kita menjadi lebih baik, ya. Oke, tanpa kita sadari kita sudah masuk di awal bulan Desember, ya, saudara, ya. Mungkin Bro Armando di Sidoarjo sudah berapa lama? Aku di sini jalan 4 bulan. Dari bulan Agustus aku di sini. Wah, luar biasa, ya. Oke. Untuk Bro Ensis tidak ada lagi pertanyaan. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita tutup, saudara. Ya, jadi hari ini kesimpulannya adalah 3 hal tadi, ya, saudara. Menjadi manusia Allah episode yang kedua, mari kita mengenali diri kita.
mengenali potensi yang Tuhan telah kasih dalam hidup kita, mengenali akan karunia-karunia ilahi yang Tuhan telah titipkan dalam hidupmu dan hidupku. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita buat dengan karunia itu? Apakah kita hanya cukup berdiam diri? Tidak. Tentu kita harus mengembangkan, seperti diberikan perumpamaan seperti 5 talenta ya, ada 5 talenta, ada 3 talenta, ada 1 talenta. Nah, ketika yang diberikan 5 talenta itu dia kembangkan, saudara, menjadi 10. 3 talenta juga dia kembangkan menjadi 6. 1 talenta ini yang menganggap tuannya ini jahat, sehingga dia tanam itu talenta, saudara, ya. Dia tidak kembangkan sampai pada akhirnya tuannya datang, yang 5 tadi menyerahkan, yang 3 tadi juga dikatakan hamba yang baik, yang 1 ini dikatakan hamba yang jahat. Karena kenapa? Karena dia tidak mau mengembangkan potensi, mengembangkan karunia yang Tuhan kasih. Ya, jangan sia-siakan masa mudamu, jangan sia-siakan karunia yang Tuhan telah kasih dengan cuma-cuma, saudara. Harus dikembangkan, ya. Ketika ada kesempatan itu datang untuk kita melayani sebagai asir, layani dengan baik. Jangan menganggap itu pelayanan yang rendah. Bukan ya, semua sama di mata Tuhan. Mau sebagai asir, mau sebagai kolektor, ya, mau sebagai OHP, mau sebagai pemain musik, mau sebagai worship leader, singer, maupun yang menyampaikan firman, semuanya sama di mata Tuhan. Tidak ada yang lebih tinggi dari yang lain, tidak ada yang lebih rendah dari yang lain, tidak. Semua setara, semua sama, duduk sama rata, tinggi sama rendah, saudara ya. Jadi artinya, marilah kita mengenali diri kita. Ya, ketika kita mengenal siapa diri kita, maka kita sudah selesai dengan diri kita, ya. Kedua, kita harus memiliki pola pikir yang dewasa, karakter yang dewasa, jangan lagi menjadi karakter yang kanak-kanak, ya, karakter yang gampang menyerah, gampang cengeng, ya, gampang mengeluh. Kalau kita jauh dari orang tua, jangan sedikit-sedikit mengeluh, ya. Kalau saudara ditanyain sama orang tua, kalau Brother Armando, biasa nama panggilannya apa di rumah? Kalau panggilan rumahnya Adi biasa. Bagaimana? Panggilannya Adi. Adi, ya. Bisa kan ditanyakan sama papa sama ibu, Adi, bagaimana Ngoni di sana, ya? Ngoni itu kamu, ya, saudara. Bagaimana kabar kamu di sana? Oh, saya baik-baik aja, tapi kita jangan sampai menunjukkan bahwa kita ada masalah, ya. Jangan sampai buat orang tua khawatir, ya. Jangan sampai buat orang tua itu gelisah, ya. Jangan sampai membuat orang tua itu cemas. Tetapi justru ya kita yang harus mengimpartasikan spirit, saudara, ya. Membuat orang tua kita senang, membuat orang tua kita itu tidak mencemaskan keadaan kita yang jauh dari mereka. Nah, hal yang ketiga tadi, kita jangan pernah menyerah dengan keadaan. Maka benar sebuah nyanyian bahwa langit itu tidak akan selalu biru, ya. Jalan itu tidak selalu rata. Demikian juga jalan hidup kita tidak akan selalu mulus, saudara. Pasti penuh dengan lika-liku, penuh dengan kerikil, ya. Penuh dengan berbatuan, mungkin jurang yang harus kita lewati, yang harus kita loncati. Jadikan itu sebagai sebuah batu loncatan, bro and sis, dan juga kepada kita semua, untuk kita tetap menjadi manusia Allah yang sejati. Ketika dia dapati kita suatu saat nanti di kekekalan, kita dikenal. Ya, Armando dikenal, saya dikenal. Jangan sampai ketika kita pulang, Tuhan bilang, kamu siapa? Ya, jangan sampai seperti itu, ya, saudara. Jangan sampai, aku tidak mengenal kamu. Iya, nyala daripadaku, engkau sekalian pembuat kejahatan. Sekalipun kita berkata, oh Tuhan, aku sudah bernubuat bagimu, aku sudah berdoa bagimu, aku sudah melayani engkau dengan setia. Oh, Tuhan tidak mengenal kita. Sia-sialah, saudara, pengiringan kita selama ini. Jangan sampai, ya. Mari kita mau tetap hidup seperti Kristus, ya. Kita mau menjaga kesucian kita mau menjaga kekudusan yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oke. Ada closing yang mungkin mau disampaikan oleh Brother Armando
sebagai closing nih, sebagai kesimpulan dari semua yang kita obrolkan dari tadi. Habis itu kita berdoa, habis itu kita tutup. Mungkin ada closing dari Saudara Armando? Tidak ada? Cukup kayaknya. Cukup ya? Oke. Iya. Sekali lagi banyak terima kasih Brother Armando yang sudah berkenan hadir, yang sudah berkenan menyisikan waktu jam makan istirahatnya untuk berbincang-bincang dengan kami, bahkan memberkati kami dengan firman Tuhan yang hidup. Mari, saya minta dengan kasih Kristus Brother Armando untuk tutup kita dalam doa ya. Oh, iya. Saya persilakan Brother. Ya, mari kita berdoa. Ya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus untuk hari ini. Kami mengucap syukur pertemuan kami ini Tuhan Yesus, podcast kami. Biarlah Tuhan Yesus Engkau selalu menyertai kami, setiap langkah hidup kami Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Tuhan, kami butuh pertolongan-Mu, kami butuh bantuan-Mu. Kami tidak bisa apa-apa tanpa Engkau Tuhan. Di zaman sekarang ini Tuhan, kami sangat membutuhkan Engkau. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan Yesus. Amin. Hanya kepadamu saja kami berpaut Tuhan Yesus. Yes. Kasih teman-teman yang sudah menonton Tuhan Yesus. Jika mereka ada masalah Tuhan Yesus, aku percaya Tuhan, Engkau tahu permasalahan mereka dan Engkau pasti akan membantu mereka. Aku percaya teman-teman yang menonton podcast kami diberkati Tuhan Yesus. Amin. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah Engkau berikan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih ya brother buat pelayanannya siang hari ini. Jangan kapok-kapok kalau kakak panggil lagi ya buat memberkati kami di sini. Biarlah brother tetap sehat ya, jaga kesehatan, jaga jaga jarak, tetap prokes ya karena sekarang masih marak-maraknya pandemi. Jadi brother tetap jaga kesehatan ya. Iya. Kalau ada apa-apa jangan sungkan-sungkan kasih kabar sama kakak nanti. Dari Jawa Tengah ke Jawa Timur kan nggak begitu jauh, ya. Karena kita berbicara jadi jangan sungkan-sungkan memberikan kabar, ya. Oke, sekali lagi terima kasih brother. Tuhan memberkati dalam pelayanannya, dalam pekerjaannya, dalam keluarga, senantiasa Tuhan buat berhasil ya. Tetap sehat. Tetap kuat, tetap semangat dalam pekerjaan, percaya di sana Tuhan menyertai ya. Oke, sampai jumpa brother and sister yang sudah mampir dalam podcast kita siang hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Shalom, see you next time. God bless you all. Shalom.